Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bang SS akan ngejawab salah satu pertanyaan dari teman-teman mengenai ini. Oke, nah untuk yang pertama kali kita langsung aja ya, dari mulai tombol di pintu. Ya, di pintu ini ada banyak tombol-tombol. Oke, salah satunya adalah kita kasih judul adalah power window atau electric window. Electric window ini adalah untuk menggerakkan kaca naik turunnya ya. Seperti contoh ini yang kanan depan, kita pencet ke bawah, dia ini sudah auto ya, atas bawah ya. Kita satu kali klik dalam, dia dapatnya auto. Kita satu kali klik ke atas juga dalam, dia dapatnya auto naik. Tapi kalau kita kliknya dia ringan seperti ini, dia manual. Tuh, dia tidak dalam, manual ya. Kelihatan ya geraknya ya. Oke, terus untuk yang kiri depan juga dia langsung naik, turun dan naiknya ya, turunin ke bawah, dicungkil ke atas dia naik. Oke, sama juga yang belakang, fungsinya sama ya. Selanjutnya adalah tombol off atau untuk mematikan fungsi dari electric windowsnya bagi penumpang ya. Jadi kalau untuk driver dia tidak, tapi kalau untuk penumpang dia bisa di off kan. Untuk tiga ini fungsinya untuk kalau teman-teman bawa anak kecil. Jadi kalau misalnya ini diaktifkan, dipencet, dia ditekan seperti ini karena gambar jendela seperti silang begini ya. Jadi dia difungsikan untuk mematikan fungsi electric windowsnya di bagian penumpang. Kita pencet seperti ini, klik, dia tidak fungsi. Kita turunkan, naikkan, ini bukan rusak ya, karena memang dia berfungsi berarti untuk fitur mematikan fungsi electric windows dari penumpang. Kalau kita off kan kembali, dia fungsi. Kita turunin ke bawah yang kanan belakang ya. Tuh, dia bergerak. Oke, jadi itulah fungsi untuk mematikan tombol dari driver ya, dari pintu depan, untuk fungsi mematikan electric windowsnya penumpang. Yang selanjutnya adalah ini tidak ada di beberapa mobil ya. Mungkin di beberapa jenis mobil dia langsung ke handle ini, tapi untuk mobil ini dia punya fitur lock atau unlock. Jadi ini lock, unlock untuk central locknya ya. Jadi ketika dia dipencet lock, dia akan mengunci seluruh pintu. Kalau untuk di unlock, dia akan membuka seluruh pintu ya, termasuk pintu driver. Oke, atau ada yang mengikuti pedal rem juga ya. Nah, kita coba contoh ya, seperti ini. Kita tutup pintunya, kita lock, dia ngunci. Kita unlock, dia buka. Begitu ya. Oke, kita ke bagian electric mirror ya, untuk spion. Jadi ini atas, bawah, kiri, kanan. Nah, fungsinya dari sini untuk memainkan bagian mana, yang kiri atau kanan. Kalau kanan, kita kliknya ke arah kanan seperti ini, diarahkan ke kanan. Nah, lalu ini up down-nya kita mainkan. Contoh ya, aku pencet up, dia akan naik tuh ke atas. Ya, kita turunkan ke bawah, dia akan turun ke bawah. Kita ke kanan, dia ke kanan. Kita kiri, dia ke kiri. Begitu juga ini kalau kita arahkan ke kiri, dia atas bawahnya juga pasti akan bermain ya teman-teman. Sama, ini namanya electric mirror. Bagian lampu. Oke, teman-teman, kita lihat bagian lampu ya. Di sini ada lampu utama dan lampu senja juga. Kita lihat ya, mudah-mudahan terlihat dari kamera POV dari Bang SS ya. Untuk yang opsi pertama, di sini ada gambar lampu utama, di sini ada gambar lampu kabut, di sini juga ada gambar off. Nah, disatukan dengan titik ini. Jadi pada saat ini sekarang kita sedang off. Kalau ingin on kan, ini berarti dipelintir ke kanan ya. Jadi dipelintir seperti ini ke kanan. Klik satu kali, dia lampu senja atau lampu sore. Nah, lalu diklik lagi ke kanan, diputar lagi ke kanan, dia dapat lampu utama menembak. Ya, jadi dapat lampu utama tapi dalam kondisi yang normal ketinggiannya. Jadi tidak lampu jauh ya, lampu normal. Oke, selanjutnya adalah untuk sen. Sen itu sticknya dicolek ke atas, dia mendapatkan sen kiri. Dicolek ke bawah, dia mendapatkan sen kanan. Ya, ditengahin dia netral. Lalu kita matikan lagi. Kan teman-teman suka lihat ada orang yang minta diprioritaskan dengan cara dimmer atau ngedip lampunya.
diarahkan sticknya ke arah setir, tarik seperti ini, klik klik. Nah, ini dimmer. Oke ya. Terus selanjutnya adalah untuk lampu jauh. Lampu jauh ini didorong berlawanan arah setir ke sana ya, seperti ini. Lampunya dinyalakan, lampu utamanya ini sudah lampu jauh, tapi jangan digunakan kalau di depan kita sedang ada pengemudi lainnya atau rame. Ini gunakan dalam kondisi yang sepi dan jalanannya panjang, tidak terprediksi alias gelap. Selanjutnya adalah tombol wiper. Di sini kita tutup dulu pintunya. Ada tombol wiper di sini. Di sini kebetulan udah lengkap. Ini ada intermittennya atau ada timernya. Nah, kalau untuk dia dapatkan air, ini kan ada kebetulan ada rintik hujan nih, jadi nggak usah pakai air ya. Ada rintik hujan. Si sticknya kita senggol ke atas, dia mendapatkan usapan saja. Satu kali bergerak setiap satu kali kita klik ke atas. Set, dia naik. Oke, untuk yang auto dia dikebawahin. Kalau tadi ke atas, sekarang dikebawahin sticknya seperti ini. Nah, dia bergerak tapi temponya ngikutin settingan timer yang ada di sini. Ini ada cepat, sedang apa menuju pelan. Nah, ini tergantung lama waktunya ya. Jadi makin panjang baloknya ini atau barnya, dia semakin lama interval untuk dia mengusapnya. Jadi tinggal teman-teman atur, bisa diarahkan. Tapi kalau di beberapa mobil ada yang tidak punya fitur ini ya. Ini termasuknya lumayan lah. Nah, kalau untuk yang lebih cepat lagi, dia disenggol ke bawah. Nah, dia tanpa tempo, langsung gerak. Semakin ke bawah lagi semakin cepat. Ya, kita off kan lagi karena memang tidak ada air, takut baret. Oke, selanjutnya kita masuk ke tombol yang lain. Oke, untuk di bagian driver masih ada namanya tombol 2 di sini. Kalau saya sebut sih mungkin tidak masuk ke tombol, tapi bisa disebut juga tuas ya. Jadi tapi disebut tuas juga tidak terlalu keras ya untuk bermainkannya. Kita coba di sini ada namanya untuk tutup bensin. Bagian kanan depan ini untuk tutup bensin ya. Tapi ada di beberapa yang jenis Astra, keluarga Astra, dia biasanya di sini di bagian bawah atau samping kanan driver jok ya. Jadi ini jok di sini tuh biasanya diletakkan untuk tuas bensin. Tapi kalau untuk ini keluarga Nissan, jadi dia di bagian masih di sekitaran dashboard, sekitaran dengkul dari driver ya. Terus sebelah kirinya dia ada kap depan. Ini bisa kita colek ke belakang seperti ini. Sekarang tutup bensinnya nongol. Terus yang kedua adalah kita tarik ke atas, yang bagian kiri ini gambar kap depan. Kita tarik seperti ini, klek, dia tutup bensin tutup kapnya, dia naik ke atas. Tinggal diangkat. Ya, itu untuk tombol itu. Selanjutnya adalah kita masuk ke tombol pengaman buat pintu. Kalau tadi pengaman buat jendela kan ini. Jadi ketika ini buat ngamanin anak-anak kecil ketika sedang berada di mobil lalu mobilnya jalan. Nah, sekarang untuk pengaman pintu. Jadi ternyata pintu ini kalau sudah ditutup sama driver. Nah, misalnya anggap saya anak kecil, saya masuk ke dalam mobil nih. Masuk ke dalam mobil. Misalnya dari depan sudah di lock seperti ini. Nah, sudah di lock ya. Ini ngelock ya, tandanya ya, di rata. Nah, anak kecil di belakang sekarang sudah pintar-pintar. Dia buka seperti ini, dicungkil. Nah, ini bisa buka. Oke, teman-teman, ingat ya, anak kecil sekarang udah pintar-pintar. Ini dibuka, anak kecilnya keluar dari mobil pada saat mobil sedang berjalan. Ini sangat berbahaya. Maka dari itu, nah ini dia nih, dia mendapatkan lock. Nah, ini sudah aktif ya. Jadi teman-teman tinggal tutup aja pintunya, lalu nanti akan berfungsi. Terus gimana fungsi fiturnya? Jadi dia tidak bisa dibuka dari dalam walaupun handle kuncinya sudah terlihat terbuka. Ini kan kunci lock, central locknya sudah tertutup misalnya nanti. Itu tetap nggak bisa dibuka walaupun handle sudah ditarik seperti ini. Hanya bisa dibuka dari mana? Yaitu dari handle bagian luar. Jadi bisa dibuka salah sama orang tua ya, dari luar seperti ini bisa dibuka. Tapi bagaimana kalau penampakan dari dalam? Ya, kita masuk dulu sama seperti tadi. Kita lock dulu sebentar. Lock seperti ini. Ya, atau bisa juga dengan ini ya. Ini sudah ngelock juga sama. Sekarang saya iseng buka.
harusnya bisa dibuka seperti tadi sebelum kita aktifkan. Tapi kalau sudah kita aktifkan fitur locknya, ini nggak bisa dibuka. Iya. Oh, bisa dibuka ya. Jadi hanya bisa dibuka dari luar. Oke, itu juga salah satu tombol juga rahasia, tapi ini jarang yang tahu nih. Ada beberapa yang sudah tahu, tapi termasuknya AC. Ini tergantung jenis mobil ya. Terus tombol ini juga termasuk fitur dari masing-masing mobil. Ini tidak masuk ke dalam kategori pengenalan, karena memang tombol-tombol yang begini ini multimedia aja. Kalau ini untuk AC, biasanya AC itu, oh ya, ini tombol yang ini suka ada di beberapa mobil yang ini udah pasti basic ya. Jadi gambar udara yang mutar dalam mobil itu untuk kondisi nyala AC. Tapi kalau kondisi AC mati, dia pencetnya harus yang kondisi angin dari luar, pencet seperti ini ya. Itu ada di semua mobil biasanya. Oke, kita kembalikan lagi ke udara di dalam. Jadi kalau pakai AC kita udara di dalam, kalau pakai non AC kita udara dari luar. Oke, selanjutnya adalah tombol di sini segitiga. Ya, ini untuk hazard, kondisi darurat. Jadi dipencet dia dua-duanya nyala sennya. Oke, jadi dia untuk keadaan darurat, emergency atau mendadak atau bahaya ya. Oke. Selanjutnya adalah tombol shift lock. Ini untuk penggunaan parkir netral. Karena mobil Matic ini kebetulan mobil Matic, jadi ada tombol shift lock. Dia biasanya digunakan untuk parkir dalam kondisi netral. Selebihnya tombol ini untuk knob perpindahan transmisi. Untuk ini tombol ini knob buat turunin parking brake. Pencet, tarik. Ya, kalau ditarik langsung dipencet. Kalau diturunin dia pencet sedikit baru turunin. Oke. Sekitaran tombol lampu aja di sini tergantung jenis-jenis mobilnya ya. Jadi kalau untuk yang ini auto ya, ngikutin lampu, ngikutin pintu, udah kita buka nyala dia. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman mengenal tombol-tombol di mobil teman-teman ya. Oh iya, tadi ketinggalan. Jadi selain dia ini dia dapetin air ya, dapetin air, itu juga ada tarik sticknya ke arah setir, dia mendapatkan curahan air dari dalam ya. Tuh ditarik, dia tergantung kita nariknya. Jadi kalau ditariknya cuman sebentar dia nggak dapat usapan sekilas. Jadi tapi kalau ditariknya lama dia dapat usapan. Terus untuk yang belakang dia diputar ya, seperti ini. Dia diputar, dia akan muter yang belakang tuh ya. Terus kalau diputar ke ini on, dia auto. Nah, kalau untuk dapetin air didorong ke sana. Mudah-mudahan ini bisa menambah pencerahan dari teman kita yang bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.